Oke, kenapa memaafkan susah? Karena seringkali kita rasa itu terlalu menyakitkan. Apa yang dia lakukan itu terlalu menyakitkan buat kita. Atau ada juga yang merasa, saya sudah coba memaafkan tapi terus diulang. Atau yang ketiga, seringkali kenapa susah memaafkan? Karena itu memang value yang ada dalam hidup kita. Value yang seringkali diturunkan dari keluarga. Saya menemukan ada satu keluarga yang suka berdoa setiap hari, baca Alkitab bersama tiap hari. Tapi kok kehidupannya berantakan ya anak-anaknya. Nah ternyata kalau saya lihat dari luar, ada value keluarga yang gak cocok sama doa setiap harinya. Kalau di meja makan kerjanya ngomongin orang. Sampai akhirnya itu lebih masuk di anak-anaknya daripada sesi doa bersamanya. Jadi anak-anaknya, oh kalau ada orang merugikan kita, bully habis aja, sikat habis, nggak ada maaf-maafan. Dan waktu dia mengalami hal yang sama, maka sulit sekali untuk memaafkan. Kenapa? Nggak ada di alam bawah sadarnya. Kadang-kadang inilah yang membuat memaafkan jadi susah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi firman Tuhan mengatakan kemarahan itu seperti benih, yang kalau kita biarkan dia tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka dia akan bertumbuh menyebar seperti akar yang menguasai hati kita. Sehingga hati kita dipenuhi dengan kebencian, pikiran kita susah move on. Dan waktu dia sudah menjadi akar, dia akan mulai bertumbuh menguasai kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita, Alkitab tadi bilang, akan dipenuhi dengan kerusuhan. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa. Hidup kita jadi toksik. Nah itu mencemari banyak orang. Seorang mama kalau dia dipenuhi dengan kebencian, apa yang dia bahas di meja makan akan mempengaruhi value anak-anaknya, akan meracuni value anak-anaknya. Anak-anaknya akan tumbuh sebagai orang yang sulit untuk memaafkan. Dia jadi akar, dia tumbuh menguasai hidup kita, dan dia jadi buah yang merusak banyak orang. Kolose 3 ayat 8 bilang begini, tapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang. Karena waktu disimpan terus, kemarahan disimpan terus, maka itu kan menjadi racun, akan menjadi toksik buat kita. Kemarahan yang disimpan betul-betul toksik. Toksik itu bukan cuma bahasa anak muda, kedokteran pun bilang itu akan meracuni tubuh kita secara kesehatan. Cara berpikir kita, hati kita, semuanya, kita nggak bisa lagi sukacita, hidup nggak damai, tidur juga gelisah. Kenapa? Toksik, meracuni orang-orang di sekitar kita. Waktu kita lihat sumbernya, di mana itu kemana, supaya kemarahan itu berhenti, sehingga hidup saudara dan saya bisa dipulihkan Tuhan. Amin.